Ya, selamat malam Bapak Ibu teman-teman ya. Hari ini tanggal 21 April kita update pasar lagi ya. Kemarin 2 minggu belum ada update ya. April ini kan berjalan 9 hari kerja ya. Coba kita flashback dulu tanggalnya biar nggak lupa ya. Ini April kemarin kan cuti tanggal 8 nih, cuti bersama. 8 sampai 15 libur, buka lagi 16 ya kan. Ini 16 sampai 19, 4 hari kerja, lalu tanggal 1 sampai 5 hari kerja. Oke, itu April seperti itu jadwal pasar kemarin. Ya. Lalu apa yang terjadi di pasar ini sedang ada outflow. Ya. Kalau yang update terakhir awal April itu bankingnya SOS exit, tapi kesempatannya kurang atau terlalu kecil karena awal April kan langsung turun gitu. Ya. Ini nanti kita update ya, kita pelajari, lalu bagaimana mengambil sikap, kemudian nanti apa yang perlu kita sikapi atau strategi selanjutnya bagaimana, kalau sudah punya posisi bagaimana, kalau mau ambil posisi bagaimana, prioritas yang mana, ya karena ini banyak sentimen ya kan. Jadi sedang hati-hati kita nih. Ya, berita perang itu ya Iran sama Israel. Kemudian kemarin ada rupiah melemah. Kemudian laporan bulanan kinerja banking itu kan minus tipis-tipis itu. Pokoknya ini lagi jelek lah sentimennya. Tapi yang namanya sentimen itu sifatnya sementara. Apalagi kalau di saham yang bagus. Ya. Pengalaman mengajarkan ke kita, ketika saham-saham bagus ini dikasih harga oversold atau murah, itu timing BOW. Kadang-kadang masih turun, iya, nggak apa-apa, tahan aja, beli lagi. Karena saham bagus, ya, bukan gorengan, ya, beda, strateginya beda. Oke, kita mulai ya. Nanti kita bahas, ya, kita cek mana yang perlu kita periksa. Kita matikan aja nih videonya. Baik, kita periksa money flow-nya, ya. Local foreign ini angka total 9,3 triliun. Asing memang net sell dari 1 April sampai 19 ya. 9,3 triliun outflow ya. Gedenya di BRI, BCA, Telkom, Mandiri, BNI, Astra ya, ini 600-an ya. Ini gede ini 3,4 T, 2,3 T, 1,8, 1,5. BNI-nya 800-an. Padahal kemarin ceritanya sejak November 2023 asing itu berbondong-bondong masuk ke banking. Ini kok April keluar ada apa? Ya itu tadi ya, kinerja bulanannya minus growth tipis ya kan. Berarti kan kemungkinan kuartalan Big Bang nanti kan kurang itu atau di bawah ekspektasi gitu. Ya jadi wajar kalau duit gede ada net sell begini. Ditambah lagi yang sentimen perang ini ya. Terus nanti yang lain saham komoditas. Coba kita periksa ya, terkait harga emas, harga minyak, nilai tukar rupiah itu nanti grafiknya kayak apa kita update nanti. Ini yang saham dulu, ya, yang money flow-nya dulu. Sekarang kita cek
mingguan dulu ya, yang tanggal 1 sampai tanggal 5 April kemarin awal bulan. Itu asing net sell 4,9 triliun. Ya. Jadi awal bulan kemarin asing udah sell di banking nih. BRI, Mandiri, BCA, BNI gitu. Kalau asingnya sell di situ yang dibeli yang mana Mas? Yang dibeli ternyata TPIA, Brand, Alfamart, MDKA, Goto. Awal bulan seperti ini. Termasuk Pegas. Pegas ini asingnya masuk ini. Kemudian perkembangan tanggal 16 sampai 19 ya, setelah liburan itu ini asing lanjut net sell 4,3. Tadi 4,9 minggu pertama, yang minggu kemarin 4,3. Sell-nya lanjut di banking ya. BRI, BCA termasuk Telkom, Astra itu. Yang asing beli di mana? Brand, TPIA masih nambah. Khususnya brand ini kan asingnya ngotot banget, makanya ada kena UMA kemarin. Itu AKBK kalau tidak salah yang masuk gede. Ya. Tapi yang minggu ini nih BNI-nya ini asing net Pak ini. Terus Pegas nih asing lanjut, Akra, ya. Akra mungkin merespon harga minyak ya kan, pasar merespon itu, termasuk Antam, ya MDKA ini logam-logam dengan situasi perang kan, pikiran pasar ini lari ke saham komoditas. Termasuk kemarin yang terakhir itu Brand sama PGEO itu asingnya masuk tuh yang hari Jumat kemarin. Ya, larinya ke logam-logam ke energi gitu. Ketika bankingnya kendor. Selain banking ya tambah Telkom sama Astra itu. Ya, kalau Telkom terkait kinerja ya kan, sepertinya itu. Kalau Astra ini belum tahu ini. Ini Astra kemarin terakhir jebol 5.000. Nah, ini malah timingnya beli bawah. Ya, mumpung jebol 5.000, mumpung murah di bawah 5.000. Nanti Astra kita periksa. Ya, waktu itu kan juga jebol di bawah 5.000. Naik, 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 sempat balik 5.400. Gitu. Astra itu kalau beli bawah, jual atas, lumayan. Gitu. Ya. Kemarin jebol 5.000 cut loss, Mas ya. Mungkin strateginya berbeda. Ya. Jadi strategi trader itu ada yang follow trend, ada yang kontrarian. Ya. Mau pakai strategi yang mana, bebas. Ya. Sama saja, mau main bola nih, ya, mau pakai operan pendek tiki taka gitu kayak Barcelona Madrid waktu itu atau direct football gitu. Strategi beda ya, bisa beda-beda. Ada yang follow trend, ada yang follow power, ada yang counter trend, ya, ada yang buy low sell high, ya, buy high sell higher, macam-macam ya. Jadi sebaiknya bagaimana? Sebaiknya fokus ke strategi yang sudah dikuasai. Ya, pengalaman mengajarkan kita hal itu. Ya, ada berbagai macam jurus trading, misalnya. Mana yang paling Anda kuasai? Pakai itu dulu dalam situasi pasar seperti ini. Ya, karena nggak mudah. Sebelum outflow ini kemarin ada FCA itu, full call auction itu, yang saham-saham gorengan ambles itu juga nggak mudah. Teman-teman yang suka gorengan banyak kena hantam juga, kayak gitu ya. Jadi ini dalam kondisi prihatin, bertahan, hal yang harus dipertahankan itu ketenangan. Ketenangan, kesabaran, berpikir jernih, itu harus dimiliki. Khususnya oleh seorang trader. Kalau seorang investor tidak masalah, harga nyungsep begini malah kesempatan makin serok. Ya, serok lagi, itu investor. Ya, kalau swing trader, ya, ada posisi ke swing ke bawah, ya itu butuh
daya juang, butuh ketabahan. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jangan gampang panik. Ya, coba kita periksa, kenapa jangan gampang panik. Kita cek satu persatu yang saham besar ini, kira-kira ada broker asing yang beli nggak gitu. Ya, kita tarik datanya dari tanggal 1 April sampai 19 April. Ya, totalnya 9,3 triliun, iya. Yang sel paling gede BRI, 3,4 triliun. Asing net sell segitu. Ada ndak asing yang nampung, justru malah beli? Ya, kita cek. Ya, ini yang jualan, kaset AKBB, set PBK gitu. Ya, yang beli ada ndak? Satu YU. Nih, YU masuknya belum lama kok. YU itu masuknya kemarin hari Kamis itu. Masuk BRI itu, saya masih ingat. Ya, hari itu gede, berarti lokal itu. Iya, YU lokal itu. Ya, hari Kamis kemarin. YU lokal 263 miliar dalam sehari. Ya. YU asingnya 186 gabungan. Ya, total YU itu gede di hari itu. Coba ini kalau all ya. Nah ini. Ya. Investor ini kan ada all, ada lokal, ada foreign. Ya. Tanggal 18 kemarin, hari apa itu? Kamis ya. Nih. Itu YU total tuh masuk loh, 449 miliar dalam sehari. Hari Jumatnya masih ambles. Ya. Terus duit segini nyangkut Mas. Ya sementara nyangkut. Jadi kalau nyangkut itu santai saja. Apalagi saham bagus. Ya, duit ratusan miliar, triliun-triliun juga banyak yang nyangkut di saham bagus itu. Jadi tenang saja. Ya, kalau posisi sedang nyangkut itu bukan kiamat gitu, enggak. Santai saja. Ya, karena di saham yang bagus, cepat atau lambat kan pasti bangkit lagi. Ya. Kalau saham-saham seperti BRI, BCA, Mandiri, Astra Telkom, dan kawan-kawan nih, Big Cap, Blue Chip lapis satu nih, itu market crash kayak apa juga bangkit lagi ya. 98, 2008, koreksi lagi kapan? 2015, ya, kemarin 2020 Corona, habis itu bullish lagi ya. Jadi coba berpikir lebih panjang, ya. Lihat sejarah, bayangkan masa depan gitu loh. Jadi biar biar rileks, pikirannya santai saja. Ya, oke. Ini yang BRI, ya, dari tanggal 1 sampai 19. Ya. Oh, ini all ya, ini all. Forenya. Ya. Jadi asing yang masuk YU saja. Ya, yang lain posisinya net sell. Tapi kalau ini kita tarik data sejak November kemarin, kita tarik sini. Asingnya masih di dalam nggak gitu. Karena duit gede kan kemarin masuk lagi November itu. Coba kita total-total gitu. Nih, 1 November sampai 19 April. Saham BRI ini kan. Ya, all investor reguler, ini all market aja. All investor, all market net ya kan. Nah ini set P ini baca nih. Set P masih pegang 2,4 triliun dengan buy average 5.650. Ya. Sekarang harga BRI 5.275. Jadi posisi 2,4 triliun ini nyangkut. Iya nyangkut. Ya kan? Karena buy average-nya 56, ini 52. Itu 2,4 triliun rupiah loh. Bukan ratusan miliar lagi, triliunan. Jadi duit triliunan pun bisa nyangkut. Ya. Kalau Bapak Ibu teman-teman posisi sedang nyangkut, santai saja. Ya. Apalagi di saham bagus gitu loh. BRI itu dulu ngeri.
Mei 2020 itu nyulo itu, ngeri itu. Tapi bangkit lagi. Nih, di sini tuh ini nyulo nih. Ya, ada palung di sini. Ya, ini yang ambles corona 2020 kan, Maret itu. Ini Mei ini. Ya, teman-teman udah takut, waduh, gimana nih Mas? Masa mau jebol 2000 ya? Nggak mungkin lah, cepat atau lambat pasti naik. Coba apa yang terjadi selanjutnya? Ya, bullish ya ini. Ya, ini bullish, ini ada bearish, tapi bullish lagi. Bullish lagi, ini ada bearish, bullish lagi. Sekarang sedang bearish, sedang swing bearish. Ya, bisa bullish lagi nggak? Ya pasti bisa lah, kenapa enggak? Sekarang kalau nahan BRI aja takut, mau nahan apa yang nggak takut? Kan gitu logikanya kan? Nahan BRI, BCA, Mandiri, Astra Telkom aja takut. Ya susah. Nanti nahan saham yang lain lebih takut lagi. Loh kok gitu Mas ya? Ini kan saham yang paling gede, ya, yang paling bagus gitu loh. Kalau saham yang paling gede, paling bagus aja takut ya susah lah. Ya, ini datanya. Ini sejak November kan. Ya, jadi asingnya itu beberapa masih di dalam nih. Ini Set P 2,4 triliun, BK 1,6 triliun, YU 400-an. Average-nya 56, 57, 56. Ya. Jadi lot gede atau duit gede sejak November, posisi sekarang rugi ya, di BRI. Hal seperti ini kan sifatnya sementara, ya. Itu yang BRI. Sekalian kita buka bank yang lain. Ya, ini yang BCA kayak apa? Nih, kaset 2,8 triliun. Nih, dari November sini kemarin. Kaset masih pegang 2,8 T, by average 9.500. Ini di modal dia ini. Set P 2,1 triliun 94 udah mendekati modal duit gedean. AK 1T 9.500. Ini mestinya cukup. Koreksi dari pucuk ini ke 9.500-an ini mestinya cukup. Nanti pelan-pelan naik lagi. Ya, semoga benar begitu. Ya, ini duit gedenya di dalam itu. Itu yang BCA. Ya, Mandiri bagaimana Mandiri? Ini CP 1,3 triliun. Ya, by average 6.500-an ini di sini nih. Ya, ini jadikan support. AK 6.500-an, kaset 6.500-an. Ya, set P, AK, kaset, CC, BK ada di dalam ya sejak November tahun kemarin ya. Awal duit gede masuk lagi itu. Kalau BNI bagaimana? RX yang pegang paling gede 400-an miliar, by average-nya 5.400. Ya, sekarang 5.200-an. Posisi ini floating loss. Tapi sifatnya seperti kan sementara. Ya, nanti tetap akan ada swing up lagi, ada bullish lagi, kayak gitu. Ya, jadi ada fase-fasenya, ada periode-periodenya. Ya. Telkom bagaimana? Kemarin tiba-tiba drop, yang hari apa itu open gap down itu. Ini turunnya udah banyak sekali. Kalau year to date itu udah minus 21% dari awal tahun. Ya. Ini udah very oversold itu chart harian itu. Kalau data sejak November tahun lalu yang ada di dalam itu AK ya masih ada. AK mengurangi posisi banyak sekali. Ya, ini yang Telkom ya. Kalian kita buka grafiknya ya. Ini awal drop itu kan tanggal 25 Maret kemarin tuh, ya.
yang sebelumnya itu 22. Nah, coba sekarang kita tarik data yang tadi. Ya. November tanggal 1 sampai Maret sebelum drop. Drop kan tanggal 22, 25. Ya. Tanggal 22-nya Jumat. Nah, Jumat itu belum drop itu. Ya, di sini masih akumulasi. Lihat AK berapa? 1,6 triliun. Tuh. Tapi kalau ini kita geser ke yang Senin tanggal 25, udah berkurang itu. Nih, tinggal 1,2. Ya, kita geser dia, kurang lagi dia. Coba sampai tutup bulan Maret. Tuh, tinggal 700-an. Ya kan? AK-nya itu. Geser lagi sampai April tanggal 19. Ya. Oh, nambah malah 800-an nih. Ayo, mana tadi? Ya. Sampai akhir Maret, tuh, AK 771. Ya, sampai akhir Maret. Ya. April sampai tanggal 19. Ya. Tadi 771, sekarang 840 tuh. AK udah mulai bebek tuh berarti. Mulai nambah dia. Tuh, kayak gitu tuh. Ya. Jangan-jangan AK short sell Mas ya, nggak tahu saya. Ya. Short sell barang sendiri ya bisa saja, kenapa tidak? Itu yang Telkom ya, jadi sabar aja. Ya. Kalau ada posisi nyangkut di Telkom bagaimana? Tahan. Posisi itu ditahan. Kalau ada alokasi bisa beli lagi. Ya. Kalau akunnya ada beberapa, pakai akun yang masih kosong. Ya. Jadi misalnya nyangkut Telkom dari harga 4.000 misalnya. Kok 4.000 ya? Di sini ada buy signal, ini fake out. Misalnya 4.000 masuk. Ya. Kebanting begini, nggak sempat cut loss misalnya. Nah, ambil dari bawah sekarang. Ambil dari bawah. Nanti kalau dia balik ke 4.000 entah berapa lama, ya, itu naiknya 27%. Yang lot atasnya balik modal, yang lot dari bawah untung banyak. Itu kalau ke situ. Ya, kalau dia naiknya misalnya ke 36 aja, itu untung 14% kan lumayan. Kayak gitu loh, serok bawah. Ini very oversold ini. RSI-nya udah lama di bawah 30. Ya, kemarin yang big cap RSI-nya jatuh itu sempat ada BNI sama BRI itu juga jatuh. Yang lain ada SMGR, Unilever itu juga oversold itu. Jadi kalau yang suka strategi ambil bawah, ini beli saham-saham seperti ini. Ya, tapi tetap belinya bertahap, money manajemennya dipakai. Ini very oversold. Ya. Trend bearish ya, ini strateginya counter trend. Ya, ada yang follow trend, ada yang counter trend, kontrarian. Jadi strateginya macam-macam, kita harus pahami itu. Oke. Banyak yang murah-murah. Nah, ini yang Telkom tadi. Kalau dari awal November sampai 19 April, yang masih pegang tuh asingnya ada AK, Kaset, ya. Nggak tahu CC ini asing apa enggak, mesti dicek. Ya. RX, Bay average-nya berapa? Ini 38, 38, 38, 38 ya. 3.800-an kalau lot yang sejak November. Loh, sekarang harganya 3.150, Mas. Ini nyangkut semua ya? Iya, itu nyangkut semua. Duit ratusan miliar itu. Ya, itu. Ini data, ini fakta. Ya, kelihatan kan? Jadi kalau kita pun posisi nyangkut, santai saja. Nggak usah panik. Ya. Kalau gorengan harus cut. Tapi kalau saham-saham gede gini, tenang saja. Ya, tahan dulu. Bisa beli, beli lagi. Belum bisa ya tahan, tunggu. Nanti ada duit, ada modal, beli. Ya. Kalau akunnya banyak, serok bawah pakai akun yang masih kosong. Caranya begitu.
ya. Oke. Jadi kalau kita lihat data besarnya, ya, termasuk Astra kita cek sekalian ya. Kemarin jebol 5.000 itu. Ini murah lagi. Kemarin jebol 5.000 di sini serok. 53 jual gitu. Ya, sini maju mundur. Cari selisih masih bisa. Nah, ini jebol lagi 5.000. Ini kan serok bawah lagi. Ya, udah masuk, ya masuk lagi. Ya. Kalau sejak November bayarnya siapa? Ini YP, YU, SQ, ya, dan seterusnya. Ya, memang asingnya dominan saya. Ya, bayarnya average di berapa sekarang? 53, 53, 52. Ya, 5.300 lah rata-rata. Oh, sekarang mumpung di bawah 5.000, berarti ini dapatnya lebih murah. Iya. Ya, jadi begini, secara matematika dagang, sekarang itu termasuk mulai minggu depan, ya, timingnya beli murah. Kalau matematika dagang, beli murah, jual mahal itu bagus. Tapi secara perasaan, secara emosional, takut, khawatir, wah nanti Senin ada putusan MK lah, ya ini berita perang lah, ini rupiahnya masih melemah gitu. Khawatir iya, wajar itu manusiawi. Ya, nggak nyaman kalau mau belanja banyak serok bawah, itu wajar. Terus gimana Mas? Kuat mana nanti? Otak kita lebih kuat atau rasa kita lebih kuat? Ya. Otak kita yang menang atau perasaan kita yang menang? Ya. Kalau lihat data outflow begini, wajar kalau khawatir, takut iya, ya. Tapi kalau secara logika dagang, ya, dagang harga saham ini, ya, beli rendah, jual mahal kan selisihnya makin banyak untungnya. Nah, berani apa enggak itu loh. Susahnya kan di situ. Ketika pikiran ketemu perasaan menang yang mana? Ya. Kalau Mas Dani gimana? Kalau saya tetap ikutin otak, apalagi di saham gede, ya, mana yang paling oversold, serok, selesai. Tunggu aja, nanti naik lagi. Udah serok-serok lagi, money manajemennya dipakai. Ya, ini dari awal bulan. Ya. BRI tadi yang beli YU aja yang asing, sekarang BCA. Ada enggak asing yang beli? Ada tuh, kaset nampung 400 miliar. Enggak semuanya asing sell kan. Ya, banyak yang sell iya, tapi yang beli ada aja tuh. Loh kok ada Mas ya? Kok berani tuh 400 miliar itu? Ya kan pertimbangannya lain, strateginya lain. Kok ada duit segitu berani? Ya, ya memang begini. Kalau saham bagus tuh ada aja yang beli gitu loh. Ada aja yang berani serok. Mandiri bagaimana? Ya, asingnya kecil-kecil. Di sini dominan saya. Terus apa lagi? Bank BNI, asingnya saya lebih kecil. Tuh ada yang beli nih. BB, BK asingnya serok. Ya. Posisinya net buy. Asing yang lain net sell. Ya. Kalau Telkom Astra bagaimana? Ya. Ini yang jualan ZP, YUCC, BKRX, RX-nya kecil sampai BK nih. Yang beli, oh ternyata kaset ada, ya AG ada. Astra, ya YU ZP beli, yang jualan lebih gede. Ya, tekanannya memang terakhir kemarin agak kuat, tapi secara dagang, counter trend, kontrarian itu buy low sell high, mumpung low. Ya. Kadang-kadang masih bisa turun, iya. Tunggu RSI jebol 30 juga boleh. Mulai nyicil beli juga boleh. Nanti lihat situasinya kayak gitu ya. Jadi
ini update pasar ya, outflow inflow-nya ya, asing net buy atau net sell ya. Totalnya net sell ya. Banyak sentimen tadi ya. Rupiahnya melemah, ada perang, terus kinerja awal tahun ya, kinerja bulanannya kan bankingnya ini minus growth sedikit itu. Termasuk Telkom itu juga minus growth sedikit. Ya, itu wajar kalau ada duit gede mengurangi posisi atau sell. Tapi yang seperti ini biasanya sifatnya kan sementara, kayak gitu loh. Itu dinamika pasar tuh kayak gitu. Ya, jadi kita pahami itu biar nggak gampang panik. Oke Mas, itu yang sell, yang beli apa sekarang? Ya, brand TPIA ini kalau mau ngejar ya silahkan. Tapi ini kalau secara fundamental analisa biasa kan nggak pas gitu atau terlalu mahal. Ya, kalau Pegas sih masih oke ya. Ini Pegas nih tenaganya sekarang ada. Ya, asing mulai masuk ke Pegas nggak tahu ada apa itu. Ya, Pegas itu strateginya gimana sekarang? Ya, lot profitnya jual. Kalau nanti dikasih kendor serok bawah BOW. Ya, itu. Jadi ketika asingnya keluar di banking Astra Telkom sama yang lain, justru asingnya masuk ke Pegas. Ya, asingnya brokernya apa? Maksudnya kita cek ya. Itu SET-PRX. SET-P ini yang pegang banyak Pegas itu. Boleh dibilang ini bandar utama Pegas itu kan pakai SET-P. Ya, di balik SET-P siapa ya kita nggak tahu. Yang jelas brokernya pakai SET-P gitu ada. Ya, nih Pegas, ya, BOW. Lalu ada Alfamart. Alfamart ini stabil itu. Tenaganya stabil ya memang bisnisnya aman retail kan. Ini growth stock itu. Alfamart, Alfamidi itu growth stock. Revenue growth-nya rapi sekali itu kalau kita bicara untuk investment. Ya, revenue growth 5 tahun, 10 tahun terakhir itu rapi gitu, naik terus. Ya, MDKA ini kok asing masuk ke sini, ini ngapain ini gitu. Ya, merespon harga emas kan. Ya, harga emas kan jauh di atas 2.000 kemarin rally itu. Beberapa bulan lalu kita bahas harga emas. Ya, pakai monthly chart kan waktu itu. Emas ini tahun 2024 bakal bullish di atas 2.000 kan gitu dulu. Ya. Sekarang kan kejadian malah bablas. Itu apa kodenya? CL ya? CL itu crude oil. Gold mana? Nah, ini GC. Nah, ini waktu harganya di bawah 2.000 ya, waktu itu bulan apa ya? Kita bahas begini. Pokoknya 2.000-nya itu belum kena gitu. Ya, malah waktu turun begini atau udah mulai naik ya. Ya. Pokoknya masih di bawah 2.000 gitu. Pakai monthly chart kita cek begini. Ya, kira-kira beginilah. Ya. Emas chart bulanan Golden Cross. Ya, proyeksi 2024 bullish. Harga emas akan stabil di atas 2.000. Itu pernah kita bahas. Ya. Ternyata baru sekarang naiknya. Dan ini hentakannya bablas begini. Kok bisa gitu, Mas? Ya, terkait perang itu kan. Jadi kalau kondisi perang itu, komoditas diuntungkan. Harga-harganya kan jadi mahal. Ya. Wah ini nanti akan naik terus. Ya belum tentu juga loh. Kok belum tentu. Ini ada sel signal loh. Hati-hati. Nanti kalau kendor gimana? Ya, ini udah sel signal, nggak mau kendor. Golden Cross naik lagi. Ini dead cross, ini mahal. Kalau kali ini nanti beneran turun, orang yang ngejar emas, ngejar harga atas malah kebanting. Ya, hati-hati. Ya, ini hampir dead cross ya. Ya, apa ini daily chart emas tuh. Oh kalau gitu ngejar harga minyak aja gimana Mas gitu. Ya, Medco kemarin open gap up, tapi siangnya kendor. Ya belum tentu juga.
Ya, nggak bisa. Nih, coba harga minyak nih. Ya. Minggu kemarin malah kendor begini nih. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5 hari terakhir kendor ini kan turun. Ini dead cross ini. Ayo, kan? Memang pasar ada respon, ya, termasuk MDKA. Akra ini juga ngekor minyak, ya. Akra, Medco gitu. Medco jauh-jauh hari kita bicara Medco bakal bullish, ya. Tapi bullishnya baru sekarang. Waktu itu kendor dulu, ya. Nih, di sini nggak rapi. Ya. Ini juga ada fake out di sini. Turun, ini golden cross, nggak langsung naik. Ya, setelah dividen pun kendor dulu, baru pelan-pelan naik, kendor dikit, ini naik banyak. Ya. 1.600 kemarin kena, kan? Ya. Kalau di Golden Cross di sini beli, ya, waktu itu dapat harga ini misalnya, balik 1.600 kemarin tuh naik berapa itu? Swing bulanan tuh 35%. Ya, tapi itu mulainya November, 6 bulan. Ya, itu swing bulanan tuh kalau saham bagus asal sabar biasanya hasilnya untung. Ya, cuma sabarnya ini kan enggak mudah menjalaninya. Ya, dengan berbagai macam berita dari luar, ya kan. Jarang yang bisa tahan, yakin gitu. Ya, tapi keyakinan awal kita terhadap Medco kemarin apa? Dikaitkan sama harga minyak, crude oil, apalagi perang-perang begini. Ya, pakai monthly chart kan waktu itu, nih lihat nih. Ini hampir golden cross MACD-nya, monthly chart minyak tuh. Ya, stokastiknya udah golden cross. Ya, sekarang bulan April, Mei, Juni dan seterusnya, pokoknya arahnya ke atas saja harga minyak ini. Secara grafik kan jelas sekali itu. Apalagi kondisi perang begini. Ya, itu pura-pura perang aja Mas ya. Itu kan pendapat orang. Nanti cepat selesai, belum tentu juga. Ya, kalau sampai perang bener, perang nuklir gimana? Ya masa iya orang sepinter itu mau bunuh-bunuhan, mau kiamat, memperebutkan apa sih? Ya, kalau sampai perang nuklir semua rusak, yang diperebutkan tuh apa? Apakah sebesar itu sehingga mengorbankan semuanya kan? Tidak mungkin juga. Ya, terus perang ini apa ya? Saya nggak ngerti. Cuma kalau teori konspirasi ya bisa saja. Ya diciptakanlah itu untuk angkat harga komoditas termasuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi alat-alat perang itu. Kalau nggak ada perang, nggak laku atau lakunya sedikit. Ya, tapi itu nggak ada dasarnya. Itu teori jalanan saja, teori konspirasi aja. Ya, tapi kalau ya intinya dengan kondisi perang itu ada pihak-pihak tertentu yang diuntungkan itu jelas. Ya. Komoditas naik, nah, yang untung siapa ya? Yang punya perusahaan minyak lah. Ya, harga emasnya naik, yang diuntungkan siapa ya? Termasuk negara-negara yang punya cadangan emasnya banyak kan? Kayak gitu loh. Jadi coba kita berpikir lebih luas lagi ini. Kenapa sih begini? Ya, kenapa dibikin begini ya? Ya kayak gitulah. Ya, tapi nggak usah terlalu jauh kita ngomongin saham saja. Ya, terkait harga minyak dunia ini intinya secara grafik kita melihat bakal bullish sampai akhir tahun nanti pokoknya arahnya ke atas. Arahnya kemana ya? Mungkin 100, 120 nggak tahu. Ya semoga benar ke sana. Kalau secara kita sebagai trader ya nanti kita lebih enak kalau kita trading saham-saham minyak. Ya, termasuk apa ya? Mungkin Medco, Akra atau yang lain nanti cari-cari lagi. Ya, kira-kira gitu. Terus terkait yang rupiah tadi, SDIDR, cat harian. Nah, ini lihat. Ya, itu bahasa Indonesianya
ini loh, nilai tukar dolar ke rupiah gitu. Ya, ini 1 tahun terakhir tuh. Ya, dari 14.000 berapa? 600-an ya. Dari 15.000 deh. Ya, ke sini ini kan naik begini. Ya, kalau grafik ini bullish, tapi kalau artinya ya ini rupiahnya melemah. Ya. Dari di bawah 15.000, sekarang di atas 16.000 kan nilai tukarnya makin lemah. Ya, biasanya kalau rupiah melemah itu kan asingnya keluar gitu kan. Ya, jadi wajar lah April itu asingnya net sell banking tadi. Ya, ini yang nilai tukar. Sekarang mau lihat apa? Grafiknya. Grafiknya mana tadi? Nah ini, ya rupiah terhadap dolar kan. Kan ini nilai tukar dolar ke rupiah gitu ya, biar nggak kebalik. Nah sekarang posisinya itu mahal ini, overbought di atas 16.000 itu. Ya. Bisa nggak Mas tiba-tiba rupiah itu menguat gitu? Ini grafiknya turun gitu. Ya bisa saja, kenapa tidak? Penyebabnya apa ya? Coba nanti dipelajari, diselidiki. Ya, waktu itu pernah kok rupiah tiba-tiba menguat nih di sini nih. Kejadian ini apa itu? Ya, itu malah setelah corona itu. Ini kan tahun 2020 Maret. Rupiah melemah, lalu tiba-tiba menguat banget itu. Malah kayak saham gorengan begini. Ini dari sini turun ke bawah itu kan rupiah balik menguat. Yang ini melemah, ini menguat. Ya. Menguatnya bulan 4 April 2020. Ya. Termasuk tambah Mei 2020. Tuh, itu tahun 2020. Nah, sekarang ini pelan-pelan naik ya. Pelan-pelan rupiah melemah. Bisa nggak nanti grafik ini turun lagi? Rupiahnya menguat kayak gini. Ya bisa saja. Ya, penyebabnya apa ya? Nanti dipelajari sendiri, saya kurang paham itu. Jadi baca grafik begini aja. Ya. Karena grafik apapun ya itu tetap dua dua arah, nggak mungkin naik terus, nggak mungkin turun terus. Mau indeks, mau saham, ya, mau kripto kayak mau apa. Harga itu kan nggak mungkin naik terus, nggak mungkin turun terus. Pasti pasti ada naik turunnya. Ya, tergantung fase-fase tertentu dia kan, kayak gitu loh. Ya. Nah, sekarang sudah naik banyak, sudah melemah banyak rupiah itu. Tapi apakah akan makin melemah? Kayaknya sih tidak. Justru nanti nih pelan-pelan grafiknya akan turun. Ya, pelan-pelan rupiah akan menguat. Kira-kira triggernya apa, Mas? Yang dari dalam negeri. Ya mungkin politik justru bisa loh. Ya, seandainya nanti sudah ada kepastian. Ya, misalnya ya kita lihat keputusan MK besok apa. Kalau kemarin waktu hasil coblosan itu, setelah hari coblosan muncul quick count itu, ya 02 memimpin itu respon pasarnya bagus. Asingnya net buy-nya membesar. Itu kejadian kemarin biar nggak lupa. Nanti misalnya keputusan MK-nya 02 resmi menang gitu. Mungkin pasar justru merespon bagus. Tiba-tiba asing gelontoran masuk banking lagi gimana? Ayo, kaget nggak? Kalau itu terjadi ya nggak usah kaget, santai saja. Kalau gitu siap serok Mas, mumpung belum naik. Dari kemarin udah serok. Kayak gitu loh. Ya, santai saja. Ya. Kemungkinan selalu ada. Ya, nggak mungkin saham itu turun terus, nggak mungkin naik terus. Ada naik turunnya. Manfaatkan itu. Timing-timing itu dimanfaatkan. Nah, ini yang terkait rupiah. Ya, sekarang melemah. Tapi nanti ada fasenya rupiah itu menguat. Sabar aja. Ya, kayak gitu. Oke, itu update market ya bulan April. 9 hari kerja. Ya, minggu pertama 5 hari sama yang kemarin 4 hari. Di sini kita nggak ada update, kita istirahat dulu.
Ya, banyak yang liburan, ya. Terus situasi awal bulan kemarin juga kurang bagus ya. Lihat situasi dulu, ya, santai dulu. Nah, untuk besok bagaimana? Besok tunggu itu keputusan MK bagaimana. Ya, secara strategi bagaimana, Mas? Ya kalau strategi tetap cari yang paling aman, ya. Yang paling Anda kuasai, lanjutkan, ya. Kalau saya mencontohkan pakai saham-saham besar, ya. Ya, bagaimanapun apapun kondisi pasar, saham-saham besar ini bisa naik lagi gitu loh. Kena market crash saja naik lagi, apalagi koreksi yang begini. Ini kan kesempatan BOW kayak gitu loh. Nih, dari November kemarin ya, all market tuh. Asiknya di dalam tuh. Setpe aja pegang BRI 2,4 triliun ya dari November kemarin tuh. Di dalam ini pegang posisi BF rate-nya 5.650. Rugi deh. Posisi ini rugi ya. Setpe kemarin sell Mas, sell ya mungkin mengurangi posisi, tapi kan nggak mungkin ini dibuang semua ya. Ini kan sifatnya sementara. Apalagi setpe itu pegang gede banget loh. Ya ini biar ada gambar yang lebih gede lagi. Ya, dari 2015 Januari. Ya, ini lihat. Setpe pegang BRI itu 8,1 triliun. BF rate-nya nih di bawah 5.000 memang. 4.600-an ya. Karena ini panjang sejak 2015. Tapi lihat angkanya ini loh, 8,1 triliun Setpe pegang BRI. Ya. Kalau bukan barang bagus nggak mungkin segede itu kan. Nggak masuk akal. Yang gede lagi ada apa Mas? BCA. BCA itu Setpe pegang gede banget. Mas Dani apalah. Ya, karena sering kita pelajari datanya, jadi lama-lama apa. Tuh, kaset aja 11 triliun, Setpe 9,5 triliun. Kok gede banget? Iya, ini apa? BCA. Data kapan? Ya sejak 2015. Ya, yang di Stockbit ini paling panjang 2015 kita tarik datanya. All market nih ya. Kalau regular only berapa? Setpe memimpin 9,1 triliun. Ya, kayak gitu. Ya, jadi santai saja ya. Kalau pegang saham-saham bagus itu nanti bisa naik lagi. Pokoknya mikirnya itu simple aja. Saham bagus, pasar crash aja naik lagi. Ya, wah kali ini perang mas, perang dunia ketiga. Ya nggak segampang itulah, ya nggak mungkin itu. Nggak mungkin orang-orang pinter kayak gitu mau saling bunuh kiamat selesai bumi ini. Nggak mungkin kan? Ya. Anggap aja itu untuk menaikkan harga komoditas tertentu sama biar penjualan senjatanya makin gede itu aja. Ya. Nanti kalau ada pertanyaan terkait saham silahkan WA ini. Ya, ini WA saya. Ya, kayak gitu. Oke, saya pikir cukup update market ya tanggal 21. Besok Senin kita lihat apa keputusan MK ya. Sambil ingat-ingat kemarin ketika pemilu coblosan itu quick count muncul 02 memimpin, besok paginya pasar merespon positif. Saham-saham blue chip loncat kan, 2%, 3% gitu, open gap up kan, asingnya net buy. Nah, nanti kalau secara resmi 02 menang, tidak ada masalah dengan cawapresnya, pasar bisa bagus lagi loh. Jangan kaget. Ya, oke, update seperti itu. Ya, cukup untuk malam ini. Kita lihat perkembangan besok. Kemudian nanti akhir minggu kita adakan update pasar lagi. Nanti kita cek ya seminggu ke depannya apa yang terjadi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Terima kasih, selamat malam.